Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Revolusi Indonesia. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya Revolusi Indonesia? Meskipun proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah dikumandangkan, namun kedatangan tentara Belanda yang membonceng misi sekutu ke Indonesia pada tanggal 25 September 1945 mengakibatkan konflik terbuka antara Indonesia, Sekutu, dan Belanda. Revolusi Indonesia berlangsung dalam dua bentuk perjuangan. Yang pertama yaitu perjuangan fisik atau pertempuran, dan yang kedua ialah perjuangan diplomasi atau perundingan. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, muncul pertempuran-pertempuran di berbagai daerah. Pertempuran tersebut diantaranya ialah Pertempuran 10 November, Pertempuran Bandung Lautan Api, Pertempuran Medan Area, Pertempuran Ambarawa, Peristiwa Merah Putih di Manado, Pertempuran Rakyat Makassar, dan Peristiwa Merah Putih di Biak. Sedangkan perjuangan diplomasi atau perundingannya diantaranya ialah Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar. Namun pada saat terjadinya perundingan-perundingan tersebut, Belanda melancarkan agresi militer Belanda I yang terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 dan agresi militer Belanda II yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Pada saat Belanda melancarkan agresi militer Belanda II, ibu kota Indonesia yang pada waktu itu berada di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Presiden dan wakil presiden serta para pemimpin di Indonesia ditangkap oleh Belanda. Belanda kemudian mengumumkan pada dunia internasional bahwa Indonesia telah lenyap. Namun, para pemimpin Indonesia berhasil membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Dengan adanya PDRI tersebut, artinya kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia tetap terpelihara. Selain berdirinya PDRI, bukti bahwa masih tegaknya NKRI juga ditempuh dengan adanya serangan umum 1 Maret pada tahun 1949 terhadap kota Yogyakarta yang sudah diduduki Belanda. Akhirnya serangan tersebut dapat menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Kemudian berita keberhasilan serangan umum 1 Maret tersebut disebarkan ke dunia internasional. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia tidak berhasil dikalahkan oleh Belanda dan TNI masih memiliki kekuatan untuk melawan Belanda. Setelah adanya serangan umum 1 Maret tersebut, revolusi Indonesia semakin mengarah pada hasil yang dicita-citakan rakyat Indonesia. Kemudian Belanda mulai memperlihatkan tanda-tanda untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia. Revolusi Indonesia diakhiri dengan berlangsungnya Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Salah satu hasil dari konferensi Meja Bundar ini ialah Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 dilaksanakan upacara pengakuan kedaulatan di negeri Belanda dan di Istana Merdeka. Maka dari itu, sejak tanggal 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Cukup sekian pembahasan mengenai Revolusi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.